Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, supaya kita bisa belajar dengan penuh semangat. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Devi Kurnia Putri. Bisa kalian panggil Kak Devi atau Bu Devi ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada pelajaran matematika kelas 5 mengenai perkalian dan pembagian pecahan desimal dengan model pembelajarannya Discovery Learning dan menggunakan metode pembelajaran stimulus, identifikasi, diskusi, tanya jawab, dan ada juga kerja mandiri. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati contoh dan penjelasan guru, siswa dapat melakukan perkalian dan pembagian pecahan desimal secara mandiri. Yang kedua, dengan model pembelajaran Discovery Learning, siswa dapat aktif mengikuti pelajaran dan diharapkan proses belajar lebih bermakna. Yang ketiga, dengan latihan soal, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian desimal dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik semuanya, kita mulai pelajarannya ya. Dalam mata pelajaran matematika, terdapat berbagai jenis macam bentuk bilangan yang ditemui, mulai dari bilangan bulat, cacah, sampai pecahan. Pernahkah kalian menemui angka-angka bukan bulat yang diberi pemisah seperti koma atau garis pembagi? Nah, angka-angka tersebut merupakan jenis bilangan pecahan. Bilangan pecahan sendiri masih terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pecahan biasa, pecahan desimal, dan pecahan campuran. Nah, pada video kali ini kita akan berfokus pada pembahasan mengenai pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal dan bagaimana cara mengubahnya? Nah, berikut ini penjelasannya. Nah, sebelum mengetahui cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal serta perkalian dan pembagian pecahan desimal, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk asli, di mana dua bilangan terdiri dari pembilang dan penyebut. Dapat dikatakan pula bahwa pecahan biasa ini adalah suatu bentuk bilangan ketika dibagi tidak menghasilkan bilangan bulat. Nah, penyebabnya bisa jadi karena angka yang dibagi lebih kecil daripada pembagi atau angka yang dibagi lebih besar dari angka pembagi. Tetapi tidak bisa langsung menghasilkan bilangan bulat. Nah, contohnya yaitu ada angka 1, kemudian di bawah angka 1 itu ada garis pembagi dan di bawahnya ada angka 4. Nah, itu tuh dibaca 1/4. Kemudian ada angka 2, kemudian ada garis pembagi di bawah angka 2-nya. Lalu di bawah garis pembagi ada angka 3, itu dibaca 2/3 dan seterusnya. Nah, dari contoh itu angka 1 berarti pembilang dan angka 4 yaitu penyebut. Dengan begitupun dengan contoh 2/3, di mana 2 adalah pembilang dan 3 adalah penyebut. Nah, sementara itu pecahan desimal adalah pecahan yang dituliskan dengan tanda baca koma. Pecahan desimal ini merupakan hasil hitung dari pecahan biasa. Pecahan desimal ini bentuknya 2 angka atau lebih, di mana angka di depan koma adalah bilangan satuan dan angka di belakang koma adalah bilangan persepuluhan, perseratus, perseribu, dan seterusnya. Nah, berikut ini contohnya. Ada
angka 0, kemudian ada tanda koma, kemudian angka 25 yang dibaca 0,25. Nah, berikutnya ada contoh lagi, yaitu ada angka 0, kemudian koma, kemudian angka 5. Nah, itu dibaca 0,5 dan seterusnya. Pada pecahan desimal, ketika menemui bentuk pecahan seperti 0,50, 0,70, atau 0,40, angka 0 yang ada di belakang bilangan persepuluhan bisa dihilangkan supaya lebih sederhana, sehingga akan menjadi 0,5, 0,7, atau 0,4. Mengerti sampai di sini? Kita lanjut ya. Nah, adik-adik semuanya, setelah kita mengetahui pengertian dari pecahan biasa dan pecahan desimal, sekarang kita belajar pada perkalian dan pembagian pecahan desimal. Untuk perkalian pecahan desimal, hasil perkalian pecahan dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, mengalihkan langsung secara bersusun dengan mengabaikan tanda koma terlebih dahulu. Yang kedua, mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana mengalihkan langsung secara bersusun dengan mengabaikan tanda koma terlebih dahulu? Coba perhatikan berikut ini. Cara menghitung perkalian desimal dengan mengabaikan tanda koma terlebih dahulu. Contohnya, di sini ada 0,25 kali 7,5. Nah, caranya bagaimana? Nah, dilihat dulu 0,25 itu berapa angka yang ada di belakang koma? Ya, benar sekali, ada dua angka. Sedangkan yang 7,5 itu ada satu angka di belakang koma. Lalu hasil perkaliannya itu nanti ada 3 angka di belakang koma, karena dua angka didapat dari 0,25 dan satu angka didapat dari 7,5. Nah, adik-adik semuanya, setelah kita mengetahui berapa angka yang ada di belakang koma yang nantinya akan dipakai untuk menentukan letak koma pada hasil perkalian, sekarang coba hitung terlebih dahulu perkalian dengan mengabaikan tanda koma dengan cara perkalian bersusun. Nah, setelah dihitung, ternyata hasil perkalian dari 25 dikali 75 adalah 1875. Sekarang kita dapat menentukan letak koma pada hasil perkalian, yaitu 1,875. Mengapa demikian? Karena seperti yang sudah kita ketahui tadi, bahwa 0,25 itu terdapat dua angka di belakang koma dan 7,5 itu ada satu angka di belakang koma yang jika dijumlahkan ada 3 angka di belakang koma. Jadi hasil perkalian dari 0,25 dikali 7,5 adalah 1,875, yang mana ada 3 angka di belakang koma. Sudah paham sampai di sini? Saya harap semuanya paham ya. Baik, lanjut. Nah, adik-adik, selanjutnya kita dapat menghitung perkalian desimal dengan mengubah bentuk pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, menurut saya cara ini jauh lebih mudah digunakan untuk menghitung perkalian pecahan desimal. Tapi jika kalian lebih suka menggunakan cara yang pertama tadi, juga tidak masalah, asalkan kalian harus tetap teliti dalam mengerjakannya ya. Nah, berikut ini contohnya ada 0,25 dikali 7,5 sama dengan titik-titik. Nah, penyelesaiannya kita ubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. 0,25 berarti berapa per berapa? Ya, 25 per 100. Karena bilangannya 25 dan ada 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Diingat-ingat ya bahwa jumlah angka di belakang koma itu
menentukan jumlah 0 pada penyebutnya. Misal, ada satu angka di belakang koma berarti per 10, dan ada dua angka di belakang koma itu berarti per 100, nah dan seterusnya. Lalu dikali 7,5 berarti 75 per berapa jika ada satu angka di belakang koma? Iya, benar sekali, per 10. Nah, setelah itu pembilangnya dikalikan pembilang, lalu per penyebut dikali penyebut. 25 kali 75 itu ada 1875, per 100 kali 10 itu ada 1000. Perlu diingat kembali ya, untuk perkalian 10 itu kita tinggal menghitung nolnya saja. Selanjutnya kita ubah ke bentuk pecahan desimal. Per 1000 berarti di belakang koma ada berapa angka? Iya, ada 3 angka di belakang koma, sehingga menjadi 1,875. Gitu ya. Sudah paham sampai di sini? Adik-adik semuanya, sekarang kita lanjut ke pembagian pecahan desimal. Nah, penyelesaian pembagian pecahan desimal juga dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, kita dapat mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Dan yang kedua, membagi langsung dengan cara porogapit. Nah, di video ini saya hanya akan menjelaskan menggunakan cara yang pertama, karena saya rasa mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu lebih mudah dipahami dan diterapkan untuk menghitung perkalian dan pembagian pecahan desimal. Jadi kalau menurut kalian lebih mudah menggunakan cara lain, ya tidak masalah. Yang penting dalam pengerjaannya kalian harus tetap teliti. Begitu ya. Baik adik-adik semuanya, berikut ini adalah contoh soal pembagian bilangan desimal, yaitu ada 0,6 dibagi 0,15 sama dengan titik-titik-titik. Nah, sekarang kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 0,6 sama dengan berapa per berapa? Ya, betul sekali. 0,6 sama artinya dengan 6 per 10. Karena apa? Iya, karena angka di belakang komanya ada 1. Kemudian dibagi 0,15 yang sama artinya dengan 15 per 100. Karena di belakang koma ada 2 angka. Lalu selanjutnya dalam menghitung pembagian pecahan biasa, kita ubah dahulu menjadi ke bentuk perkalian dengan cara yaitu membalikkan posisi pembilang dan penyebut pada bilangan yang kedua. Jadilah sama dengan 6 per 10 dikali 100 per 15. Nah tadi kan kalau tandanya dibagi itu kan 15 per 100. Kalau tandanya diubah menjadi perkalian itu 15-nya dibalik sama angka 100-nya. Jadi 100-nya yang ada di atas dan 15 ada di bawah, atau 100 sebagai pembilang dan 15 sebagai penyebut. Nah, diingat ya, untuk menghitung pembagian pecahan bisa diubah menjadi perkalian dulu dengan bilangan keduanya dibalik. Lalu kita hitung pembagian dikali, lalu kita hitung pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut, yang hasilnya yaitu 600 per 15. Setelah itu diubah menjadi pecahan desimal. 600 dibagi 150 ada berapa? Ya, benar sekali, jawabannya adalah 4. Jadi 0,6 dibagi 0,15 yaitu jawabannya adalah 4. Begitu. Bisa dipahami adik-adik semuanya? Oke, lanjut. Selanjutnya ada contoh soal cerita kehidupan sehari-hari yang melibatkan hitungan pembagian bilangan desimal. Nah, berikut ini contohnya. Cika mempunyai 7,2 kg gula.
gula tersebut akan diberikan untuk beberapa tetangganya sama banyak. Jika setiap tetangganya mendapatkan 0,8 gula, maka tentukanlah jumlah tetangga yang akan mendapatkan bagian gula tersebut. Bisa dipahami ya soalnya? Mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, diketahui dalam soal jika mempunyai 7,2 kg gula, lalu gula tersebut akan diberikan untuk beberapa tetangganya sama banyak. Itu berarti dibagi ya. Lalu setiap tetangganya mendapatkan 0,8 kg gula. Jadi berapakah jumlah tetangga yang akan mendapat bagian? Caranya yaitu 7,2 dibagi 0,8. Nah, sama dengan jumlah tetangga. Caranya yaitu 7,2 dibagi 0,8 sama dengan jumlah tetangga yang mendapatkan bagian. Kita hitung menggunakan cara diubah dulu menjadi pecahan biasa seperti tadi ya. Nah, 7,2 sama artinya dengan 72 per 10. Lalu dibagi 0,8 yang artinya 8 per 10. Kemudian diubah menjadi bentuk perkalian dengan membalikkan 8 per 10 menjadi 10 per 8. Jadi 72 kali 10 per 10 dikali 8 hasilnya ada 720 per 80. Setelah itu kita ubah lagi ke dalam bentuk pecahan desimal. 720 dibagi 80 hasilnya adalah 9. Jadi jumlah tetangga Cika yang mendapatkan gula ada 9 orang. Begitu ya adik-adik semuanya. Bisa dipahami ya? Jika ada yang masih ingin ditanyakan, boleh bertanya langsung di komentar. Baik adik-adik semuanya, di sini saya sudah menyediakan 10 soal, 10 latihan soal yang dapat kalian coba kerjakan secara mandiri setelah memahami penjelasan tadi ya. Soal ini saya jadikan tugas yang nantinya bisa kalian kumpulkan melalui WhatsApp group. Baik adik-adik semuanya, itu tadi materi pembelajaran matematika mengenai perkalian dan pembagian pecahan desimal yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya harap penjelasan yang saya sampaikan tadi bermanfaat ya. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.